Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Indriani dengan NIM 23051110062 dari kelas Matematika 3 UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret aritmatika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Sebelum kita langsung uji coba dalam aplikasi GeoGebra, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu barisan dan deret aritmatika. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Di barisan aritmatika juga terdapat selisih suku sesudah dengan sebelumnya yang selalu sama disebut dengan beda. Rumus dari barisan aritmatika sendiri yaitu B sama dengan U2 dikurang U1. Jadi, dalam barisan aritmatika itu kita dapat pastikan bahwa dalam sebuah barisan dan deret itu terdapat suku ke N atau biasa disebut dengan UN, di mana barisan aritmatika itu terdapat rumus yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1 ditambah N itu adalah jumlah suku yang akan kita cari. Dikali B itu sama dengan beda. Rumusnya sesuai dengan yang tadi, U2 dikurang dengan U1. Di sini saya ada contoh soal tentang barisan aritmatika yang dapat dikerjakan secara manual sebelum kita mengerjakan dengan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi di sini ada soal diberikan baris aritmatika 5, 8, 11, tentukan baris ke-10. Jadi yang kita ketahui di sini adalah A itu sama dengan suku pertama, yaitu 5, B itu beda, U2 dikurang U1, sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3, dan yang ditanya adalah baris ke-10. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan A plus N-1 dikali B, jadi U10 sama dengan A-nya tadi 5, kita masukkan nilainya, 5 ditambah 10 dikurang 1 dikali dengan 3. Jadi kita dapat 5 ditambah 9 dikali 3 sama dengan 5 ditambah 27, dan 5 ditambah 27 mendapatkan hasil 32. Jadi baris aritmatika ke-10 yaitu adalah nilainya 32. Baiklah. Setelah kita mengerjakan contoh soal dengan menggunakan cara yang manual tadi, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra dengan cara yaitu kita bisa mendownload dulu aplikasi GeoGebra ini di laptop kita ataupun bisa menggunakan dari Google. Kita bisa cari aja GeoGebra. Setelah itu kita cari yang GeoGebra klasik ini. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah karena kita ingin mencari barisan dan deret aritmatika, jadi kita menggunakan perspektif ini, terus kita yang ini, kita gunakan yang spreadsheet ini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, seperti Excel, di mana langkah awal kita yang pertama yaitu kita memasukkan nilai N di sini. Di sini nilai N dan di sini nilai UN. Di sini adalah nantinya titik koordinat, di mana ini adalah N, UN. Nah, N ini adalah suku kan. Jadi di contoh soal tadi, kita akan mencari suku ke-10. Nah, berarti kita ini tulis seperti 1, 2. Nah, jika kita ingin cara yang mudah, kita bisa menggunakan seperti ini. Seperti ini. Sama dengan, terus 3A, A3, ditambah dengan 1. Karena yang tadi A3 ditambah 1. Jadi langsung saja kita enter, hasilnya 3. Setelah itu kita langsung saja sampai ke 11 karena ini sama. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi sukunya itu sampai ke 10. Sekarang kita cari UN-nya. Jadi UN itu rumusnya tadi kan
A plus N-1 dikali B. Nah, langsung saja kita masukkan di sini. Suku pertamanya tadi itu adalah 5, maka kita tidak menggunakan rumus lagi. Berarti kita langsung masukkan angkanya itu 5. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus 5 ditambah buka kurung A3 N-1 dikurang dengan 1. Setelah itu dikali, karena di sini tidak menggunakan equation, jadi kita menggunakan bintang untuk perkaliannya. Tadi beda yang telah kita dapat yaitu 8 dikurang dengan 5, berarti bedanya itu adalah 3. Setelah itu kita enter, dapat hasilnya 8. Nah, setelah itu dengan cara mudahnya kita bisa seperti ini, maka hasilnya akan muncul. Jadi UN dari U10 itu adalah 32. Nah, di sini kita bisa menentukan titik koordinatnya, yaitu langsung saja buka kurung, N-nya tadi itu adalah 1, UN-nya itu adalah 5. Enter. Tuh, di sini akan muncul titiknya. Nah, ini titiknya muncul ya. Ini di sini. Nah, kita lanjut saja. A3, B3. Nah, saya 2,8. Ini langsung saja. Sampai ke suku ke-10. Nah, ini yang kita dapat dari ini. Bisa kita lihat, ini adalah titiknya. Ini adalah titiknya yang kita dapat. Seperti ini. Bisa kita tambahkan line di sini. Tuh. Nah, jadi barisan deret aritmatikanya itu seperti ini, dengan cara yang mudahnya. Baiklah, kita lanjut lagi deret aritmatika. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu baris aritmatika dan juga bagaimana pengaplikasiannya dalam GeoGebra, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu deret aritmatika serta bagaimana cara menggunakannya ke dalam aplikasi. Nah, jadi deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Misalkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan UN. Jadi dapat dinotasikan dengan U1 plus U2 ditambah U3 dan U4 plus UN itu bisa juga kita notasikan dengan sigma U1 ditambah dengan SN. Nah, rumus dari aritmatika sendiri itu yang pertama ada SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B, dan juga ada rumus yang kedua SN sama dengan N per 2, A ditambah UN. Jadi, di sini terdapat contoh soal deret aritmatika yang akan kita selesaikan dengan menggunakan secara manual. Di mana contoh soalnya ini adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 6 plus 8 plus 10 plus 12. Jadi yang dapat kita ketahui dari soal U1-nya itu atau A-nya adalah 6, bedanya adalah 8 dikurang 6 yaitu 2. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 dikali B. Jadi langsung kita masukkan nilai-nilainya. S10 sama dengan 10 per 2 itu didapatkan dari jumlah 10 suku pertama. 2A didapatkan dari 2 dikali A U1 yaitu 6 ditambah N-nya itu 10 dikurang 1 itu 1 ya, dikali 2. Jadi
Hasilnya itu adalah 5 dikali 12 ditambah 9 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 5 dikali 12 ditambah 18, yaitu 5 dikali 30 sama dengan 150. Jadi deret aritmatika dari jumlah 10 suku pertama yaitu adalah 150. Oke, baiklah. Setelah kita mengetahui apa itu deret aritmatika serta contoh pengerjaannya secara manual, sekarang kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi kita cari dulu aplikasinya menggunakan Google saja jika tidak diinstal GeoGebra ini. Setelah itu kita cari GeoGebra Classic ini. Misalnya muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, kita gunakan seperti tadi, kita buka perspektif ini, setelah itu spreadsheet ini. Nah, akan muncul seperti ini lagi, tapi karena kita akan mencari jumlah suku ke N, maka di sini hanya kita tulis N, dan di sini adalah UN. Nah, soal tadi, itu kita akan mencari suku ke-10. Berarti kita tulis dulu di sini 1, di sini 2. Terus di sini kita gunakan rumus sama dengan A3 ditambah dengan 1. Setelah itu kita ini saja ke suku ke-10. ke-11. Nah, UN. Sama seperti tadi, UN kita menggunakan rumus yang tadi. Jadi suku pertamanya itu adalah 6 ya. Suku pertamanya itu adalah 6. Suku pertama itu adalah 6. Selanjutnya itu kita gunakan rumus sama dengan A plus A. A-nya itu adalah 6 plus N-1. N-nya itu kan A3. A3 min 1 dikali dengan 2. Bedanya itu 2. 8. Setelah itu muncul ya, hasilnya itu adalah, jadi suku ke-10-nya ini adalah 24. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah dari suku ke-10, karena kita akan mencari deret aritmatika. Jadi di sini ada dua cara. Cara yang pertama itu kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jumlah. Oke. Kita bisa seperti ini. Kita shift. Setelah itu kita ini. Nah, kita bisa pencet sigma ini, terus sum. Ulangi. Nah, hasilnya itu adalah 150. Terus di sini juga ada cara yang kedua. Cara yang keduanya itu kita menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus yaitu 10 per 2. 10 sama dengan dulu. 10 per 2 dikali 10 per 2 dikali dengan A-nya itu adalah 6 ditambah dengan UN. UN-nya itu karena ini UN-nya sudah diketahui yaitu 24 dan terletak di B11, maka kita tulis di sini adalah B11. Enter. Nah, ini hasilnya sama. Jadi cara kita menggunakan GeoGebra dalam materi deret aritmatika ini bisa menggunakan dua cara. Seperti ini. Hasilnya juga sama. Baiklah, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.